Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Semoga kita sehat sejahtera semuanya tanpa ada halangan suatu apa, dan semoga diberikan kesegaran, kesehatan, sehingga bisa mencermati, bisa mempelajari setiap ilmu yang harus kalian pelajari, diantaranya matematika ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita kemarin sudah sampai ke ukuran penyebaran. Nah, ini penyebaran data ini. Kita di sini, kita baru sampai simpangan rata-rata. Ada beberapa ukuran penyebaran data itu yang sudah kita bahas minggu kemarin sampai simpangan rata-rata. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai simpangan baku dan ragam, atau ragam dulu baru simpangan baku. Nah, seperti kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa data itu bisa terpusat di dekat suatu nilai, atau data itu menyebar di rentang nilai yang panjang. Nah, maka ukuran statistik namanya ukuran penyebaran ini menentukan seberapa jauh suatu data itu menyebar, apakah terpusat ataukah menyebar. Kalau angkanya kecil berarti lebih terpusat, kalau angkanya besar, ukuran penyebaran itu berarti data itu menyebarnya lebih jauh begitu. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai varian atau ragam, diberi simbol S kuadrat, dan simpangan baku atau standar deviasi. Istilah biasa yang dipakai standar deviasi, istilah Indonesianya simpangan baku. Nah, untuk kita pilih dua macam ini untuk data yang banyaknya data itu 30 ke bawah, dan untuk data yang lebih dari 30. Untuk ragam atau varian itu rumusnya seperti ini. Jadi ini dicari rata-ratanya dulu, kemudian masing-masing dicari selisihnya, kemudian dikuadratkan. Nah, itu untuk varian atau ragam. Kemudian hasil jumlahan kuadrat selisih rata-rata dengan setiap data itu nanti dibagi N-1. Jadi dari data yang pertama atau N sama dengan 1 sampai yang terakhir atau N. Kemudian kalau banyaknya data itu lebih dari 30, maka rumus yang dipakai yang ini. Yaitu ini bedanya pembaginya aja ini bedanya. Untuk yang ini ya hanya sekedar penyederhanaan simbol aja ini. Ini maksudnya ya N sama dengan 1 sama dengan ini. Nah, ini pembaginya N. Ini sama bentuknya dengan yang ini. Hanya jadi tadi ini di sini N. Kemudian ini tadi rumusnya kan kita harus mencari dulu, menghitung dulu rata-rata. Di sini juga kalau pakai rumus ini. Nah, ada rumus lain yang kita tanpa menghitung rata-rata dulu di sini. Nah, ini rumus bentuk ini nggak ada rata-rata di sini, sehingga kita nggak usah menghitung rata-ratanya dulu, langsung bisa menghitung nilai ragam atau varian suatu data. Itu kalau untuk data yang banyaknya 30 ke bawah. Kalau yang lebih dari 30 pakai yang ini. Nah, bedanya sekali lagi hanya di bawah ini. Kalau di sini N kali N-1, kalau di sini N kuadrat begitu. Itu adalah ragam atau varian. Sedangkan simpangan baku itu hanya ya mirip dengan ragam atau varian, hanya diambil akarnya. Sama ini, yang di dalam akar ini sama dengan ini. Ini juga yang di dalam akar juga sama dengan ini. Oh, ini hanya tulisannya di sini sampai dengan K gitu ya. K sebetulnya ini N juga sebetulnya. Nah, ini N kuadrat. Ini sebetulnya sama ini. Ini pakai N juga boleh. Kalian nulisnya ini pakai N saja.
Kan ini terlanjur di atasnya sudah pakai N, tapi ini udah terlanjur yang di copy nggak lihat Bapak tadi kalau itu pakai K. Ini standar deviasi atau simpangan baku. Jadi hasil dari varian atau ragam ini tinggal diambil akarnya saja, ketemulah simpangan baku. Demikian juga yang untuk data lebih dari 30. Kemudian langsung contoh soal kita. Ini ada data 2, 4, 6, 9, dan 14. Kita diminta mencari ragam dan simpangan baku. Nah, kalau data hanya sedikit begini, kita buat pakai rumus yang ada rata-ratanya saja. Sehingga ini dicari rata-rata dulu, dijumlahkan semuanya ini, dibagi banyak ini ada 5 data. Sehingga ini jumlahnya 35 bagi 5 adalah 7. Ini rata-ratanya 7. Nah, kemudian ini artinya itu masing-masing data dikurangi rata-rata atau 7 itu. Jadi 2 kurangi 7, 4 kurangi 7, 6 kurangi 7, 9 kurangi 7, 14 kurangi 7. Dan ini semua dikuadratkan gitu. Dan dijumlah, ini ada tanda sigmanya artinya jumlah. Kemudian dibagi, kalau ini banyak N-nya itu 5, maka ini 5 dikurangi 1. Maka ini berapa ini? 2 kurangi 7 itu min 5 dikuadratkan. 4 kurangi 7 min 3 kuadrat. 6 kurangi 7 min 1 kuadrat. Dan seterusnya sampai yang terakhir 14 kurangi 7. Hasilnya 7 kuadrat. Dibagi 4. Gitu. Nah hasilnya ini 5 kuadrat. Min 5 dikuadratkan ya 25. Mau negatif positif, kalau kuadratkan ya hasilnya positif. Ini 9, ini 1, ini 4, ini 49, dan 5 kurangi 1, 4. Ini jumlahnya 88 dibagi 4 jadi 22. Itulah ragamnya atau varian. Ini yang ini sudah terjawab. Sekarang simpangan bakunya berapa? Nah tinggal diambil akarnya hasil dari varian ini. Akar 22 berapa? 25 belum nyampe, kalau 16 sudah lebih, berarti 4,690416. Kalau diminta 2 angka belakang koma, itu berarti kita buang ini yang 0 ini karena kurang dari 5, kita buang. Jadi 4,69 itu untuk data ini yang hanya 5. Nah bagaimana kalau datanya yang ini? Tentukan ragam dan simpangan baku dari data ini. Ini berapa yang nanti kita coba jumlah. Nah ini, ternyata jumlahnya 40, lebih dari 30. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ininya N-nya kuadrat di sini, bukan N-1. Kalau yang kurang dari 30 tadi N kali N-1. Nah, karena kita menggunakan rumus yang tanpa rata-rata, jadi kita buat kolom-kolom untuk mendapatkan angka-angka ini. Gitu. Ini FI kali XI. FI kali XI ini sudah ada, data itu adalah sebagai XI-nya, kemudian frekuensi adalah sebagai FI-nya. Ini dikalikan masing-masing ini. Gitu aja. Jadi 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 7 35, dan seterusnya. 9 kali 1 9. Terus dijumlah ini. Nah, ini karena ini sigma kan? Ini sigma. Sigma berarti jumlah. Ini semua di jumlahnya 240 begitu. Kemudian ini XI kuadrat, berarti ini kolom ini dikuadratkan. Kita buatkan kolomnya aja supaya gampang. XI kuadrat, jadi ini masing-masing kuadratkan. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, dan 9 kuadrat 81. Nah, di sini jumlahnya tapi harus kalikan F dulu. Nah, maka kita buat kolomnya. Ini kolom XI kuadrat ini kalikan dengan kolom ini. Sehingga 3 kali 9, 27. 4 kali 16, 64. 7 kali 25, itu 175. Terus 10 kali 36, gampang ini 360. 9 kali 49, itu dihitung 441. 6 kali 64, ini 384, 1 kali 81 ya 81. Nah, yang digunakan di rumus nanti itu hanya yang jumlah-jumlah ini. Ini kan jumlah. Ini jumlah. Kemudian kalau N ini ya jumlah atau banyaknya data ini 40 gitu. Berarti ini 40, ini 40 kuadrat.
Nah, sehingga kita hanya menggunakan ini. Nggak usah ributkan, nggak usah pusing dengan tanda sigma ini. Yang jelas ini sudah di jumlah. Itulah maksudnya tanda sigma. Sehingga S kuadrat ini N-nya adalah 40 ini. Kemudian FI XI kuadrat yang ini, jumlah yang ini, 1532. Kemudian ini adalah jumlah FI XI. FI XI yang ini, jumlahnya berarti 240 dikuadratkan. Kemudian ini N-nya 40, berarti 40 kuadrat begitu. Nah, tinggal ngitung kita. Ini dihitung yang sebelah sini 61.280, yang ini 240 kuadrat itu 576 00 dibagi 1.600. Yang atas ini 61.000 dikurangi 57.000 itu ketemunya 3.680. Ini kalau dibagi ketemunya 2,3 pas. Pas ini ya, nggak ada apa embel-embel lagi. Itu adalah ragam atau varian dari data ini. Nah, tinggal sekarang simpangan bakunya. Simpangan bakunya ya tinggal mengakarkan ragamnya ini saja. Ini 2,3 diakarkan tuh ketemunya 1,516575. Dan kalau diambil dua angka berarti ini 6, karena di atas 5 berarti didekatkan ke atas atau dibulatkan ke atas menjadi 1,52. Nah, begitu. Ragam, ini ragam 2,3 dan simpangan baku untuk data ini. Contoh berikutnya, tentukan ragam dan simpangan baku dari data ini. Nah, kayak mana nih? Ini data berkelompok. Kalau yang tadi datanya masih tunggal, meskipun dibuat dalam tabel, ini dibuat tabel tapi ini berkelompok ini. Artinya berkelompok, dulu sudah pernah dipelajari. Artinya data yang nilainya 1 sampai 5 itu banyaknya 2. Yang nggak tahu persis 2 ini angka datanya berapa saja. Tapi yang jelas pokoknya kita diberitahu datanya seperti ini. Yang nilai datanya 6 sampai 10 itu sebanyak 5. Yang 11 sampai 16 sebanyak 6, begitu seterusnya. Ini kita diminta untuk menghitung ragam dan simpangan baku. Masih seperti contoh soal yang tadi. Hanya tadi bedanya di sini sudah ada XI, sudah ada datanya tunggal. Nah, untuk yang data yang berkelompok begini, kita buat XI juga, yang merupakan itu titik tengah dari masing-masing kelompok ini, gitu loh. Oh, ini N-nya mengambil dari sini. Kemudian, nah XI-nya 1 tambah 5 bagi 2, 6. 6 bagi 2 jadi 3. 6 tambah 10 bagi 2 jadi 8. 16 bagi 8 ini jadi 26 bagi 2 13 gitu. Bagi 2 ya, bukan bagi 3. 16 tambah 20 bagi 2 18 dan seterusnya sampai yang terakhir begitu. Nah, kemudian kalau sudah itu kita kalikan nih FI kali XI untuk nantinya mengisi yang ini. Kita kalikan masing-masing ini 6, 5 kali 8, 40, 6 kali 13, 78, 15 kali 18, 270, 8 kali 23, 184, 4 kali 28, 112. Kemudian ini dijumlah, untuk bisa dipakai di sini dijumlah. Sigma itu artinya jumlah. Sehingga jumlahnya 690. Kemudian ini baru untuk mengisi yang ini. Untuk mengisi yang ini berarti kita pakai XI kuadrat. Ya, ini kolom yang ini dikuadratkan. 3 kuadratnya 98, 64, 13, 169. Kalau 18, 324. Kalau 23, 529. 28 kuadrat, 784 begitu. Kemudian tinggal lihat ini dikuadratkan masing-masingnya. Kemudian ini dijumlah apa di apakan? Oh, belum, kalikan F-nya dulu. Ini belum kali F. Kalikan F dulu baru nanti dijumlah. F-nya mana? Ini kolom ini. Ini kalikan kolom yang terakhir ini. 2 kali 9 yaitu 18. 5 kali 64 itu 320 dan seterusnya, ini begini hasilnya nanti. 6 kali 169 ini begitu 1014. 15 kali 324
4.860. Ini 8 kali 529. Itu ya benar. Jumlahnya begini. Nah, lagi-lagi untuk mengisi ini kita hanya menggunakan angka-angka ini aja. 3 macam ini aja. Ini jumlah FI, XI. Karena ini jumlahnya, masukkan ke sini. Kemudian ini F kali XI kuadrat. Ini untuk mengganti yang sigma ini. Nah, N-nya itu adalah 40. Nah, sehingga kita bisa gantikan ke situ. Nah, begitu. Dihitung jadi seperti itu. Ini kalikan. 40 kali ini ya. Titik ini artinya kali. 40 kali 13.580. Ini dikuadratkan. Ini hasil perkaliannya jadi begini. Ini kuadratnya jadi begitu. Ini 40 kuadrat jadi 1.600. Nah, kalau dikurangkan ini hasilnya seperti itu. Kalau dibagi hasilnya 41,93. Kalau tadi cuma ukuran 2 di bawah 10, berarti datanya tidak terlalu menyebar. Tapi kalau yang ini ragamnya 41,9375. Berarti ini data ini termasuk kategori menyebar ini dari angka 1 nilainya sampai ke 30. Nah, kalau tadi cuma dari berapa ke berapa itu. Nah, begitu maksudnya ukuran penyebaran data tadi. Nah, sehingga ini simpangan bakunya belum, nah tinggal ini diambil akarnya. Di sini simpangan bakunya nulisnya karena di sini udah sempit. Ini diambil akarnya adalah 6,475917. Pas ini artinya akurat bahwa akarnya ini adalah segini. Nah, kalau diambil 2 angka belakang koma berarti 6,48. Ini karena 5. Jadi 5 ke atas itu pembulatannya ke atas. 5 atau lebih pembulatannya ke atas. Jadi yang 7 ini menjadi 8 gitu. Begitu untuk contoh soal yang ini. Berikutnya adalah pelatihan soal. Berarti bagian kalian soal-soal ini bisa kalian coba kerjakan. Ini untuk isian data tunggal. Ini saya buat 5 saja. Banyaknya data. Nah, kalian coba pakai rumus yang ada N-1 tadi. Kemudian ini yang bentuk tabel. Ini masih data tunggal juga. Bentuk tabel kalau ini jumlahnya lebih dari 30 berarti pakai data yang pembaginya N atau N kuadrat kalau yang pakai nggak pakai rata-rata. Nah, ini saya kira sudah cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas, videonya bisa diputar ulang. Nah, ini kelebihannya pembelajaran daring yang penjelasannya berupa video. Kalau misalnya kalian di bagian mana kurang jelas, videonya tinggal diputar ulang aja. Di mana masih mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat, ya di situ berhenti, diulang-ulang. Nah, begitu. Beda kalau kita tatap muka langsung. Nah, kalau saya udah lewat menjelaskan, ya kalau disuruh mengulang ya agak berat gitu. Tapi kalau bentuk video begini, kalian mengulang mau 10 kali, 1000 kali, nggak ada masalah. Nah, sebetulnya pembelajaran daring ini ada kelebihannya juga gitu. Ini harus kalian syukuri gitu. Materi yang saya jelaskan itu biasanya nggak mencapai 30 menit. Sedangkan jatah waktu kita belajar matematika wajib ini 90 menit. Berarti masih ada sisa 60-an menit lebih. Itu adalah kalian waktunya kalian mencoba ini. Kalau ada yang nggak bisa, segera ditanyakan, dikonsultasikan mungkin lewat WA. Tapi kalau besok rapat, jadi mungkin setelah rapat saya bisa menanggapinya gitu. Nah, saya kira begitu materi pelajaran pada hari ini. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Yang Maha Kuasa untuk menguasai ilmu-ilmunya, sehingga akan menjadi penerang dalam kehidupan kalian nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.